Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran Quran Hadis. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu siapa yang masuk dan yang tidak masuk hari ini. Aliza? Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah. Semua masuk semuanya ya. Oke, sebelum masuk materi, Ibu akan mereview sedikit tentang pelajaran kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang mat. Kira-kira ada yang ingat? Ada berapa macam mat itu? Ada yang ingat? Nah, mat itu ada dua macam. Yang pertama mat tabi'i dan mat far'i. Nah, hari ini kita akan belajar macam atau bagian dari mat far'i. Yang ada di buku paket halaman 83 bisa dibuka. Sudah dibuka? Sudah, Bu. Sudah. Alhamdulillah. Kita akan belajar tentang macam bagian dari mat far'i. Nah, dengan tujuan, apa sih tujuannya kita belajar hari ini? Yaitu agar kita setiap membaca Al-Quran ataupun baca kalam Allah itu kita selalu benar. Maksudnya bahwa amalan jika kita membaca Al-Quran itu setiap hurufnya akan bernilai ibadah. Nah, jika kita membacanya salah, apakah tetap mendapat pahala? Nah, dan maka dari itu kita harus membaca dengan benar dengan mempelajari ilmu tajwid. Salah satunya adalah dengan mempelajari hukum atau mat far'i ini. Nah, di buku paket itu sudah ada 3 macam mat far'i. Yang pertama adalah mat iwad, lalu yang kedua adalah mat abdul sukun, yang ketiga adalah mat lain. Nah, di sini Ibu akan berikan sedikit, nanti teman-teman bisa praktek langsung dan menemukan mana sih yang termasuk mat iwad, mat lain, dan mat abdul sukun. Yang pertama adalah mat iwad. Mat iwad itu adalah di mana ada fathah ten yang dibaca wakaf atau di akhir ayat. Nah, misalkan ada fathah ten, itu cara bacanya adalah misalkan ini ada kasiron. Nah, cara membacanya jika kata-kata kasiron ini berada di akhir ayat atau di baca wakaf, cara bacanya adalah bukan kasiron tapi kasiro tanpa ada fathah ten-nya. Itu cara membaca mat iwad, dan cara bacanya adalah 2 harokat atau 1 alif. Itu adalah mat iwad. Lalu yang kedua adalah mat abdul sukun. Mat abdul sukun adalah jika ada mat tabi'i yang berada di akhir ayat atau dibaca wakaf. Contohnya adalah sini taqra'ina. Nah, di sini ada mat tabi'i. Mat tabi'i itu hurufnya ada 3. Yang pertama adalah ya sukun bertemu dengan harokat kasroh, fathah diikuti dengan alif, dan dhamma diikuti dengan wawu sukun. Nah, di sini ada mat tabi'i berupa ya sukun bertemu dengan harokat kasroh. Nah, karena di sini itu berada di akhir ayat atau di baca wakaf, maka cara membacanya adalah dibaca wakaf, bukan taqra'ina, tapi dibaca taqra'in, seperti itu. Bisa dipahami dari sini? Ya, paham. Nah, cara membacanya adalah bisa 1 alif, 2 alif, atau 3 alif. Dan paling utama yang bacanya adalah 3 alif atau 6 harokat. Lalu yang terakhir adalah mat lain, di mana harokat fathah yang diikuti dengan wawu sukun. Contohnya, di sini Ibu akan memberikan contoh berupa di sini Ibu akan memberikan contoh bil khairi. Nah, di sini ada harokat fathah yang diikuti dengan ya sukun. Nah, cara membacanya adalah bil khairi karena mat lain secara istilah lain artinya lembut. Jadi caranya itu cara bacanya dilunakan atau dilembutkan, khair, seperti itu. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan menggunakan metode praktek atau praktek langsung oleh siswanya. Nah, Ibu akan meminta salah satu dari anak-anak untuk menunjukkan mana sih termasuk dari bacaan mat lain, mat iwad, dan mat arif disukun. Oke, Ibu akan menunjuk Aliza Salsabila. Silakan maju ke depan.
Oke, Mbak Liza silakan tunjukkan mana yang termasuk mat arid lisukun. Silakan, mat arid lisukun mana ya? Mat arid lisukun mana ya? Ini. Ya, mat arid lisukun adalah takroi. Nah, alasannya kenapa kok ini bisa disebut dengan Ada mat yang di akhir. Iya, karena ada huruf mat yang di akhir ayat takroi. Nah, cara bacanya takroin atau takroin? Takroi. Ya, oke, bagus. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, nah itu demikian materi pada pagi hari ini. Jadi kesimpulannya adalah bisa ada yang menyimpulkan? Oke, kesimpulannya adalah apapun yang kita pelajari tentang Al-Quran itu pasti akan bernilai ibadah. Salah satunya adalah kita mempelajari hukum mat ini, mat far'i, mat iwat, mat tamkin, mat lain, dan masih banyak lagi. Nah, jika kita pelajari dengan hati yang ikhlas, insya Allah akan bernilai ibadah. Oke, untuk tugas minggu depan, Ibu akan memberi tugas pada halaman 94, itu ada pilihan ganda dan uraian. Silakan anak-anak kerjakan. Dan untuk selanjutnya yaitu tentang bacaan huna, silakan dibaca dan minggu depan kita akan pelajari. Dan jangan lupa untuk tugasnya dikumpulkan. Sekian dari Ibu, itu materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari mendapat ridha Allah dan menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.